Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video-video yang lalu kita telah membahas rukun atau fardu mandi, kemudian letaknya niat, dan kali ini yang kita bahas adalah hal-hal yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau perempuan yang junub. Nah, perkara-perkara yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan diharamkan dalam Islam ketika mereka dalam keadaan junub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 perkara yang dilarang bagi mereka yang junub untuk melakukan aktivitas ibadah lainnya. Yang pertama adalah as-shalah. Orang yang dalam keadaan junub, baik itu karena senggama atau karena keluarnya mani, ikhrajul mani, baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja karena sengaja mengeluarkannya, atau karena mimpi, ihtilam, atau karena jima, maka dilarang baginya untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat yang mana? Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini yang pertama, sholat fardu atau sholat sunnah. Termasuk juga hal-hal yang semisal dengan sholat, seperti layaknya adalah sujud syukur, ya, sujud sahwi dan yang lainnya, maka tentunya ini dilarang dalam agama. Yang pertama. Yang kedua adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi mereka yang junub tentunya dilarang. Larangan ini berlaku baik bacaannya sedikit atau banyak, baik satu ayat atau beberapa huruf yang diniatkan untuk membaca Al-Quran. Ini baik secara jelas, ya, sirran au jahron, baik secara pelan, secara khufi, atau secara jahar, secara jelas dan lantang. Ini dilarang. Atau juga baik yang dibaca itu adalah panjang atau pendek. Nah, ini maka dilarang bagi orang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran, niatnya membaca Al-Quran. Lalu bagaimana jika seseorang melafalkan bagian daripada ayat Al-Quran tetapi diniatkan dengan zikir, maka tentunya ini tidak mengapa. Contoh, katakanlah seorang lagi ingin makan, kemudian ia membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ketahui bahwasanya lafal Bismillah ini adalah ayat bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Namun karena niatnya adalah zikir, maka ini tidak mengapa. Nah, ini termasuk dalam pengecualiannya. Kemudian atau setelah makan dia melafalkan alhamdulillahirabbil alamin karena syukurnya, maka kemudian ini juga ketika diniatkan sebagai zikir, maka tentunya tidak menjadi masalah. Ini termasuk pengecualiannya. Nah, lain halnya tadi ketika kita baca Al-Quran, baik pelan ataupun jelas, baik secara satu ayat atau beberapa huruf yang memang diniatkan membaca Al-Quran, maka tentunya ini yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah masul mushaf wa hamluhu, yaitu memegang Al-Quran, memegang mushaf dan membawanya. Tidak boleh bagi orang yang junub memegang Al-Quran dan membawanya. Nah, tidak diperbolehkan, kecuali ini berlaku dalam keadaan darurat, ya. Maka ketika orang yang junub melihat Al-Quran yang mungkin di jalanan, beberapa lembar Al-Quran, surah Al-Quran jatuh di jalanan, kemudian tidak kita ambil, tidak kita selamatkan, mungkin malah mengotori daripada kesucian Al-Quran itu sendiri, kehormatan kemuliaan Al-Quran itu sendiri, maka kita selamatkan, kita letakkan kepada yang lebih baik, maka ini termasuk dalam kategori darurat. Namun dalam keadaan normalnya, ketika orang yang junub, maka dilarang baginya mereka membaca atau memegang Al-Quran atau membawanya. Kemudian yang keempat adalah tawaf. Nah, bagi muslimin dan muslimah yang sedang di tanah haram, maka baginya mereka dilarang untuk melakukan aktivitas atau ibadah tawaf, baik tawaf itu fardu ataupun sunnah.
Kemudian yang kelima yaitu al-lubsu fil masjid, yaitu berdiam di dalam masjid, ya. Orang yang lagi keadaan junub maka baginya haram atau dilarang untuk berdiam di masjid. Nah, berdiam artinya alal aqal adalah tumakninah, sebagai tumakninah ketika kita sholat, maka hal ini dilarang. Lalu bagaimana seorang yang junub boleh tidak dia memasuki masjid? Nah, masuknya masjid ini ketika tidak niatnya berdiam, artinya ubur, itu maka ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi apa-apa. Contoh, katakanlah orang yang masuk masjid dengan lewat pintu yang sebelah utara, kemudian ia keluar langsung, ketika itu langsung keluar lewat selatan, maka tidak dikatakan sebagai al-lubsu, tapi sebagai ubur, maka ini tidak menjadi masalah. Jadi kesimpulannya adalah 5 perkara yang dilarang bagi mereka yang junub, baik laki-laki atau perempuan, adalah yang pertama melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, bagian daripada Al-Quran, baik secara jahar ataupun sir, baik itu ayat ataupun beberapa potongan huruf di dalam Al-Quran yang memang diniatkan membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika diniatkan sebagai zikir maka tidak menjadi apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah mashul mushaf, yaitu memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Nah, ini tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang dibutuhkan atau dalam keadaan darurat. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tawaf, yaitu melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, baik tawaf itu sunnah ataupun tawaf fardu, seperti adalah tawaf ifadah, kemudian tawaf qudum. Yang selanjutnya yang kelima adalah al-lubsu fil masjid. Nah, maka berdiam di dalam masjid, namun tidak menjadi mengapa ketika dia masuk dan tidak berdiam lalu dia langsung keluar, maka tentunya ini tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.